Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Eka Anjani dari mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai teori perbandingan sosial dalam menilai kebutuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak videonya ya. Manusia pada dasarnya ingin bergabung dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan yang berpengaruh adalah yang terdekat, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tidak semua pengaruh membawa dampak yang negatif, tinggal bagaimana individu menerima dan mengadaptasikan dalam kehidupannya. Bagi yang bijak dan matang akan membuat pertimbangan. Kita masuk ke teori perbandingan sosial menurut Festinger, yaitu proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri atau self-evaluation. Teori perbandingan sosial tersebut merupakan tindak lanjut dari teori sebelumnya, yaitu teori tentang komunikasi sosial informal yang dirumuskan pada tahun 1950. Dalam teorinya tentang komunikasi sosial informal, Festinger menekankan pentingnya orang lain dalam pembentukan pendapat seseorang. Sementara itu, dalam teori proses perbandingan sosial, Festinger menambahkan ranah kemampuan dan menekankan bagaimana individu menggunakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri mereka sendiri. Teori perbandingan sosial muncul akibat minat Festinger terhadap pengembangan opini dan beberapa hipotesis menentukan perbedaan yang diharapkan antara pengaruh pada pendapat versus kemampuan. Sebagian besar peneliti yang didasarkan pada teori ini berkonsentrasi pada perbandingan kemampuan, emosi atau ciri kepribadian dan sangat sedikit yang terkait dengan perbandingan pendapat. Pergeseran ini mungkin terjadi karena Festinger sendiri tidak bertahan lama dengan teorinya tentang proses perbandingan sosial, namun dengan cepat beralih untuk merumuskan teori disonansi kognitif. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Ada dua hal yang dibandingkan. Yang pertama adalah pendapat atau opinion. Nah, contohnya semisal A berbeda pendapat dengan B. Bisa saja A yang mengubah B atau sebaliknya. Perubahan pendapat lebih mudah terjadi daripada perubahan kemampuan. Kemudian yang kedua ada kemampuan atau ability. Dalam perbandingan, kemampuan terdapat dorongan searah menuju keadaan yang lebih baik atau kemampuan yang lebih tinggi. Contohnya, A mampu mendapat nilai 100, sedangkan B mendapat nilai 70. Maka B merasa harus meningkatkan kemampuan agar dapat mendekati A. Dalam proses perbandingan, manusia cenderung memilih orang sebaya atau rekan sendiri untuk menjadi perbandingan karena untuk mendapatkan penilaian yang seimbang tidak berat sebelah terhadap apa yang sedang dilakukannya. Nah, selanjutnya ada berhentinya perbandingan. Jika perbedaan pendapat atau kemampuan
kecenderungan untuk menghentikan perbandingan tersebut. Penghentian perbedaan karena kemampuan akan menjadi ajang kompetitif atau kompetensi yang positif. Tapi penghentian perbandingan karena perbedaan pendapat akan diikuti perasaan bermusuhan atau kebencian. Baik, materi yang saya sampaikan cukup sekian.